Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang ke-9, makhluk gaib selain malaikat. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada makhluk gaib selain malaikat yang berada di sekitar kita. Dia adalah jin. Di antara golongan jin itu ada yang beriman dan ada pula yang kufur. Jin yang kufur inilah yang selalu ingin menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Dia akan berusaha mengajak manusia untuk melakukan hal-hal tercela dan mendekatkan kepada dosa. Oleh karena itu, kita jangan mudah terkena bujuk rayuannya. Kita harus membentengi diri dengan cara rajin beribadah dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain malaikat, ada makhluk gaib yang harus kita percayai keberadaannya. Makhluk itu mempunyai tugas yang sama dengan manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Makhluk itu ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Siapakah makhluk itu? Dia adalah jin. Ada juga makhluk lain yang ingkar kepada Allah. Mereka akan menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Siapakah makhluk itu? Dia adalah setan. Kalian harus mempercayai keberadaan makhluk-makhluk gaib yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. A. Yaitu jin. Jin berarti yang tersembunyi atau yang tertutup. Oleh karena itu, kalian tidak dapat melihat alam kehidupan mereka. Allah menciptakan jin sebelum menciptakan manusia. Jin diciptakan Allah dari api yang sangat panas. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 26-27. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Di manakah jin itu berada? Jin juga berada di alam dunia ini. Hanya mereka berada di tempat yang kalian tidak dapat melihat atau alam gaib. Adakah di antara kalian yang melihat jin? Allah yang Maha Agung berfirman sebagai berikut. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Artinya, sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Siapa saja yang meminta bantuan kepada jin, ia pasti akan disesatkan. Misalnya, seseorang minta bantuan kepada dukun agar dirinya sembuh dari sakit. Dukun tersebut minta bantuan jin. Jin memberikan banyak persyaratan. Jika orang tersebut memenuhi syarat dari jin, berarti ia telah mentaati perintah jin. Allah berfirman sebagai berikut. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Artinya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka, jin, menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Kemudian B, yaitu setan. Dalam bahasa Arab, setan berarti jauh. Maksudnya jauh dari petunjuk Allah atau tersesat. Setan adalah sifat jelek yang melekat pada setiap makhluknya. Jika perbuatan jelek sudah menjadi kebiasaan seseorang, perbuatan itu akan berubah menjadi sifat jelek. Oleh karena itu, hindarilah setiap perbuatan yang jelek. Jika seseorang mempunyai sifat jelek, ia telah menjadi setan. Setan dapat berasal dari golongan jin dan manusia. Allah berfirman sebagai berikut. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Artinya,
Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Pada hakikatnya tugas jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah. Setiap gerak-geriknya senantiasa mengharap keridhaan Allah semata. Pekerjaan jin juga sama dengan manusia. Jin muslim selalu mentaati perintah Allah, sedangkan jin kafir menggoda manusia supaya ingkar kepada Allah. Syaitan mengajak manusia supaya berbuat jahat. Manusia yang selalu mengajak kejahatan termasuk syaitan dari golongan manusia. Mereka mengajak kejahatan dengan cara merayu. Syaitan dari golongan jin mengajak kejahatan dengan cara membisikkan jahat dalam hati manusia. Manusia yang tidak beriman atau tipis imannya akan mudah tergoda oleh bujukan atau rayuan syaitan. Syaitan beserta teman-temannya akan tetap menggoda manusia sampai hari kiamat. Mereka menginginkan agar manusia menjadi teman yang abadi di neraka. Bagaimana sikap manusia terhadap godaan syaitan dan bala tentaranya? Apa yang harus manusia lakukan? Kalian berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa berdoa saat keluar rumah dengan doa, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan upaya, kecuali yang ada di sisi engkau. Maka dikatakan kepadanya, cukup sudah, engkau akan dipenuhi kebutuhanmu, akan diberi petunjuk, dilindungi dan diselamatkan dari gangguan syaitan. Kemudian syaitan berkata kepada sesamanya, bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dipenuhi kebutuhannya dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.